Oke, kali ini saya akan mendemokan bagaimana petugas apotek melayani pembeli, baik itu yang merupakan pembeli bebas atau pasien atau pembeli yang melalui proses pendaftaran ya. Kita login sebagai apotek atau sebagai admin. Kemudian ke menu penjualan obat dan racikan. Misalnya ambil salah satu contoh pasien ya. Nah, kemudian lokasinya kita harus pilih. Jika komputer yang saya gunakan adalah komputer apotek umum, secara otomatis langsung terpilih lokasinya. Pilih obatnya. Nah, ini obatnya bisa kita searching ya di sini. Dan simpan. Kemudian klik simpan. Sudah selesai. Ya. Nah, ini struknya ya. Kemudian setelah selesai disimpan ya, kemudian kita kirimkan informasi ini ke kasir ya, ke kasir ya, karena biar di kasir muncul tagihannya ya, dengan cara klik validasi yang ada di bawah ini ya, validasi. Oke, validasi berhasil dilakukan. Nah, setelah divalidasi maka tagihan ya untuk pembelian obat ini akan muncul di kasir. Oke, selanjutnya saya akan mendemokan bagaimana petugas apotek ya melayani pasien dengan pendaftaran paket ya. Jadi ini pasien paket ya. Login sebagai apotek, bisa juga sebagai admin. Kemudian pilih menu penjualan obat racikan. Pilih pendaftaran yang tadinya mendaftar paket ya, misalnya tadi Nyonya Saimi. Nah, ini kita bisa pilih ya, bisa lihat di sini paket yang diberikan ya. Kalau paket itu sesuai langsung diklik valid. Misalnya ada obat ya, ada obat di paket namun ternyata obat tersebut tidak ada di apotek ya. Kita bisa menggantinya dengan obat lain. Misalnya diganti ya, kita bisa cari obat lain, misalnya diganti obat ini ya. Nah, ini ya. Ini sudah diganti obatnya. Kemudian tadi lokasinya ya harus disesuaikan ya. Kemudian klik simpan transaksi. Nah, setelah proses peracikan kemudian penyediaan obat selesai, baru kita klik validasi transaksi agar tagihan atau informasinya muncul di kasir nantinya. Oke, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana petugas apotek melayani penjualan untuk pasien bebas atau pasien yang tanpa melakukan pendaftaran terlebih dahulu ya. Klik login ya, pilih menu, kemudian diklik bebas ya, diklik bebas di sini ya. Kemudian masukkan nama ya, lokasinya ya. Nah, ini lokasi juga sama, nanti pada saat saya menggunakan komputer di apotek umum maka lokasi langsung terpilih ya. Selanjutnya prosesnya ambil obat ya, misalnya beli ini dan ini ya, simpan, masukkan jumlahnya, bisa ditambah racikan misalnya ya, jenis racikannya apa,
bubuk ya, GTY. Nah, kemudian simpan. Selanjutnya langkah terakhir yaitu dilakukan validasi transaksi agar tagihan muncul di kasir. Oke, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana petugas apotek melayani pasien yang membawa resep, ya, di mana resepnya itu sudah ditentukan dokter sebelumnya, ya. Klik login, kemudian ke menu apotek penjualan, pilih resep. Misalnya tadinya kode resepnya yang 39 ini ya. Nah, lokasinya kita harus pilih dulu sebelumnya. Kemudian pilih resepnya. Nah, secara otomatis akan tampil ya. Jadi resep yang sudah diberikan oleh dokter sebelumnya itu bisa ditampilkan di sini. Kemudian klik simpan. Ya. Agar tagihan masuk ke kasir, klik validasi transaksi. Oke. Oke, kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana petugas apotek melayani penjualan resep atau obat ya dalam bentuk racikan ya. Login. Kemudian ke penjualan obat dan racikan, pilih salah satu pasien ya. Nah, jika racikan itu sudah pernah dibuat sebelumnya, maka bisa diklik ambil racikan ya, diklik ambil racikan ini. Nah, ini misalnya racikan batuk berdahak ya, kita simpan. Kita bisa lihat di sini obatnya apa saja ya, komposisinya apa saja racikan tersebut ya, kita bisa lihat di sini ya. Jika tidak ada di sini bisa ditambahkan lagi komposisinya ya. Atau kita bisa membuat racikan baru. Misalnya nama racikannya adalah obat pilek. Pil obatnya misalnya ini dan ini ya. Simpan. Nah, dalam racikan itu berapa satuannya ya. Misalnya ada 2, yang ini ada 3, yang ini ada 4. Klik simpan. Nah, kemudian kita pilih jenisnya apa? Jenis racikannya sirup, bubuk atau krim ya. Nah, ini jenis juga bisa ditambah nanti ya beserta harganya ya, harganya. Ya. Harga apa namanya? Harga jasa gerus, jasa membuat menjadi bubuk misalnya ya. Nah, ini harganya bisa ditentukan ya. Misalnya dalam bentuk bubuk misalnya, bentuk krim ya. Kemudian klik simpan ya. Kemudian validasi transaksi agar tagihan muncul di kasir. Mendemonstrasikan bagaimana jika ada pasien yang mengembalikan obat ya. Jadi ini obat bukan yang obat racikan tapi obat yang tablet ya, ingin dikembalikan atau diretur ya. Login sebagai petugas apotek atau admin. Kemudian ke menu retur penjualan, pilih atau cari ya data mana yang mau diretur ya, bisa berdasarkan nama pasien, medical record atau kode transaksi ya. Jadi kalau pasien yang membawa
stroke ya, bisa kita lihat di sini stroke atau bukti transaksi tadinya ya. Misalnya kita pilih Ali Sofyan, di sini ada transaksinya ya. Jadi waktu belinya itu 4, ternyata dikembalikan 2 misalnya ya. Kita tulis 2 tapi lokasinya, nah ini ya. Jadi lokasi itu harus diisi ya. Namun kalau kita login di apotik umum ya, secara otomatis langsung terpilih ya. 2 misalnya ya tadi. Oke, kemudian simpan. Oke ya, jadi ini ya. Kemudian validasi.